Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tetap istiqomah menonton tayangan-tayangan yang berkah, bermanfaat. Salah satunya adalah Kersa Hijrah channel ini, supaya terus berkembang dan bermanfaat. Sebarkan pada yang lain. Jangan lupa untuk sharekan, berikan jempol like-nya, ya, untuk sama-sama kita memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulih nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, sahabat hijrah sekalian yang sekarang lagi menyaksikan tayangan ini, semoga semuanya sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Amalan-amalan di Ramadan begitu banyak, amalan di Ramadan begitu bertaburan, dan pahalanya juga bertaburan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan tahun ini, Ramadan ini terlewat begitu saja tanpa amalan yang sungguh-sungguh dilakukan. Nah, ini nanti kesananya sungguh terlalu kalau kita mengabaikan amalan-amalan yang begitu dahsyat di Ramadan. Saum, amalan Ramadan, tentunya itu wajib dilakukan. Tetapi ada amalan yang lain, pahalanya berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh lewat Rasul mengajarkan kepada umatnya. Bahkan ketika kita melakukan amalan ini, ghufira, diampuni dosa-dosa kita, ma taqaddam, apa yang sudah berlalu. Bukankah kita memohon sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita diampunkan oleh Allah dari dosa-dosa kita? Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sahabat sekalian memegang handphone, lalu kemudian handphone itu banyak sampah-sampahnya, maka apa yang terjadi? Sahabat pasti akan menghapus sampah-sampah itu karena tidak bermanfaat, tidak berguna, hanya malah memenuhi memori saja. Betul? Maka kita pun begitu. Dalam diri kita itu bisa jadi banyak sampah. Sampah pikiran, sampah hati, sampah fisik. Sampah pikiran, pikiran-pikiran negatif, negative thinking. Buang pikiran negatif karena itu sampah, tidak baik buat kita dilakukan. Sampah fisik, makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh yang tidak tersaring, makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang tidak baik, buang makanan itu semua. Sampah hati, sampah kolbu adalah penyakit hati. Sahabat sekalian, kalau ada sampah-sampah di dalam diri kita, maka nantinya pasti akan ada kekurangan dari gerak pikiran, gerak fisik, gerak hati. Ya, kalau ada sampah dalam pikiran, negative thinking, maka akan kurang pikirannya itu. Nantinya kemana aja gak jelas pikirannya. Orang belum ngapa-ngapain, pikiran kita sudah negatif, maka akan mempengaruhi daripada hati, sehingga muncul dalam hati suudzon, itu penyakit sampah hati juga. Bersihkan sampah itu. Dalam fisik ada sampah, minumannya minum terlalu banyak, yang mengandung gulanya terlalu banyak, akhirnya menjadi penyakit. Nah, dari hal semacam ini, sampah-sampah itu kita buang semuanya, bersihkan. Maka di Ramadan khusus Allah bersihkan sampah-sampah itu dari diri kita. Dengan apa? Satu, dengan saumnya. Man shama Ramadan iman wa ihtisaban. Barang siapa yang saum ketika Ramadan dengan iman, penuh pengharapan, penuh perhitungan, maka ghufira, Allah mengampuni dosa kita. Kemudian yang kedua nih, ada amalan ini luar biasa dahsyatnya, Allah ciptakan dan dicontohkan oleh Rasul. Amalan yang dilakukan di Ramadan yang mengampuni dosa-dosa kita apa? Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya tentunya sahih, nomor 1816, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah sahabat Rasul. Qala kana Rasulullah SAW, berkata Abu Hurairah bahwa Rasul SAW yuraghibu fi qiyami Ramadhan min ghairi ayyamurahum fihi bi'azimati, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada para sahabat untuk berdiri di malam hari tarawih, melakukan qiyam Ramadan. Boleh tarawih, boleh qiyam Ramadan, ya. Qiyam berdiri
Ramadan di waktu Ramadan. Tentunya ketika bahasanya qiyam itu di malam hari. Qiyam Ramadan. Ya, tanpa Rasul mewajibkannya. Jadi Rasul menganjurkan kepada para sahabat dengan tanpa wajib, ya tidak diwajibkan, tetapi di sana fayaqul, Rasul bersabda. Nih, perhatikan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan penuh perhitungan. Ini harus penuh perhitungan nih. Jangan begitu-gitu aja. Kalau hidup gak mau gitu-gitu aja, apa yang kita lakukan? Jangan gitu-gitu aja. Penuh perhitungan, ada perhitungannya. Hati-hati, harus berpikir, harus dirasakan. Jangan begitu-begitu aja. Saya mah saum gak apa-apa, gak sahur juga, nanti juga saya kuat. Hati-hati, hati-hati. Kuat ya kuat, nanti jam 12, jam 1 tiba-tiba kekerubukan ini perut, lemes, akhirnya gak semangat ibadahnya. Ya, penuh perhitungan. Jadi Rasul bersabda, man qama Ramadan, barang siapa yang berdiri di waktu Ramadan untuk sholat, imanan wahtisaban, dengan iman dan penuh perhitungan, ghufira lahu, Allah mengampuni dosa-dosanya, ma taqaddama, dosa yang telah berlalu, min dhanbihi, dari dosanya itu ya, Allah ampuni. Hadis riwayat Imam Muslim 1816 jadi 1816. Ikhwati fillah, sahabat sekalian, sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari setelah berbuka, adzan berkumandang, Allahu akbar, Allahu akbar. Seru kan itu ya? Datang berbondong-bondong ke masjid. Wah, gelar sejadah, salat Isya, nunggu waktu salat tarawih. Ini ada bermacam-macam versi kan? Ada yang khutbah dulu, ada yang langsung salat dulu, ada yang 11, ada yang 23, berbagai macam versi. Ikuti mana yang menurut keyakinan Anda itu benar. Maksudnya mana yang Anda sering lakukan dan Anda yakin ya dengan itu, hal itu, dan sudah tahu nih ya, sudah tahu dalilnya, maka sudah tahu sumbernya, maka ikuti. Intinya adalah ikuti tarawih. Pahalanya besar loh, gak gemen-gemen, gak kaleng-kaleng, luar biasa. Apa pahalanya? Diampuni dosa. Bukankah kita hidup mau diampuni dosa oleh Allah? Bahkan sampai ada orang yang meninggal pun saudara-saudaranya itu meminta maaf. Maafkan kepada almarhum yang telah meninggal, semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu husnul khotimah, itu yang diharapkan. Maka ini ada momen yang baik, yaitu malam hari tarawih. Yuk, jangan malas, jangan leha-leha, lakukan tarawihnya, datang ke masjid. Datang ke masjid. Ini ada sholat di zaman Rasul, Rasul juga sendiri. Iya, Rasul sendiri, dan Rasul mengamalkan. Kalau kita sekarang di rumah, kadangkala banyak sekarang gangguan HP, mengganggu. Mau sholat dinanti-nanti, akhirnya main HP gak jadi sholatnya. Itu masalahnya. TV muncul, ada main bola, nonton TV, ketiduran, bangun pas waktu sahur, enggak sholat taraweh. Itu masalahnya. Maka kenapa di masjid? Supaya langsung pada sholat isya, langsung tarawih, bisa melakukan, dan tadi diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, usini wa iyyakum bittaqwallah. Jangan sampai di sini, sebarkan ke yang lain video ini sehingga Anda bisa mendapatkan manfaat yang banyak juga dan bisa mengalir pahalanya ya. Sebarkan, share, like, subscribe, dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Lakukan tarawih, niat dengan baik, dengan istiqomah. Mau 11, mau 23, asalkan tarawih. Yo hayo ribut 11 23 tapi tak tarawih. Ya, itu tuh masalah teh ya. Tarawih. Billahi hidayah wa taufiq wa ridha walaina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.